apa kabar? Gue Linda, gue sebagai host di channel YouTube-nya The Signals. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng teman-teman The Signal nih. Langsung aja yuk. Hai guys, kita sekarang udah sama teman-teman The Signal. Halo guys. Hai. Hai. Apa kabar? Baik. Nah, kenalan dulu dong biar semua juga pada tahu kan ya. Kira-kira kalian itu siapa aja gitu. Mulai dari sini deh. Oke, gua Erlan, gue Sebagai apa? Gua main gitar dan di sini gue yang paling muda. Percaya ya, percaya. Ya, gue sih percaya. Baiklah. Biar seneng. Biasanya kalau orang ngomong gitu berarti paling tua. Gue James yang nyanyi. Oke. Gua Bas yang main gua Bas. alat. Gua Rizal yang main bass. Gue Dimas, main drum. Kok masih malu-malu? Oh iya. Iya. Gue Rian di gitar. Oke. Dan kita adalah Signal. Kan ini namanya unik ya, The Signals gitu. Mungkin kalian punya cerita di balik itu, kira-kira apa tuh yang bisa dibagi sama teman-teman di rumah? Silakan. Oke, jadi sebenarnya kalau ditanya nama kita unik The Signals, mungkin istilahnya sama kayak sinyal ya. Oh gitu. Sinyal itu kan seperti saat ini kalau nggak ada sinyal, kayak kita mati gaya gitu ya nggak sih James? Iya sih. Lu bakal ngerasa lu mati. Nah begitulah musik gitu lah. Gak relate ya. Iya, jadi maksudnya gue pengen memposisikan tuh bahwa di musik Indonesia tuh kalau nggak ada The Signals tuh mati gaya. Oke. Kalau selain itu kita pengen kayak kalau sinyal kan kayak si Erlan bilang tadi kan dicari sama orang gitu saat ini kalau nggak ada sinyal susah. Iya. Kita juga pengen mimpi kita tuh kalau musik kita dicari sama orang banyak gitu. Jadi selalu dinantikan apa yang kita buat, apa yang kita keluarin. Jadi pengen dicari sama orang lah kasarnya gitu. Kan kalian berdiri bandnya di tahun 2009. Nah, itu kan cukup lama ya guys gitu. Maksudnya kan kalian cukup lama vakum Iya, selama jadi 10 tahun tuh maksudnya gimana ceritanya tuh? Cukup lama gitu bisa dibilang kita om-om gitu ya. Iya, iya, sebenarnya iya sih. Om-om tapi asik. Oke, sedikit cerita nih. Jadi sebenarnya kalau Signal sendiri itu sebenarnya terbentuk itu pas di Bandung. Oke. Zaman kita masih kita baru lahir kali ya di Bandung. Bandung. Di Bandung kebetulan gue sama James. James memang waktu itu kita lagi mencari pengen bikin band dengan nuansa atau maksudnya punya visi yang memang dimana kita pengen berkarya. Kebetulan gue sama James waktu itu saat itu punya satu visi, satu visi dan satu selera. Kita pengen punya band modern rock. Saat itu karena era modern rock lagi tinggi-tingginya ya, jadi maksudnya memang sebenarnya waktu itu gue udah nyari vokalis tuh banyak banget. Oke. Gue pengen nyanyi yang ada di band gue tuh yang keren dan apa. Akhirnya gue ketemu dengan James dan Kenapa nih, ada apa nih? dan di saat gue ketemu James itu sebenarnya gue terpaksa atau enggak. Jadi kayak bukan terpaksa ya. Gue udah nyoba nih nyari vokalis, kenapa waktu itu nggak ketemu, dan ada satu sisi akhirnya ada teman gue yang rekomendasiin, ada satu vokalis James. Ya udah akhirnya kita datang ke studio segala macem. Ada satu orang waktu itu gede banget. Oh gitu. Gede banget duduk di depan studio. Gue masuk, aduh berharap jangan orang ini dong, please. Jangan dia dong yang namanya. Please jangan dia. Dan ternyata dulu iya dan ternyata iya, dan di saat gue datang Erlan, oh ternyata dia. Jadi nemu James nih terpaksa ya sebenarnya. Apa ya namanya? Iya kepaksa. Gimana James? Kamu terima nggak dibilang kayak gitu? Terima aja. Terus kenyataannya waktu itu begitu ya. Dulu sempet agak besar gitu badan gue. Nggak agak sih, besar. Terus yang lucunya kalau dia pernah cerita nih dulu. Kalau dulu sebelum audisi lu tuh biasanya kita yang nentuin lagu. Pas gue yang audisi, gue nggak bisa lagu ini, gue yang nentuin. Jadi gitulah. Tapi akhirnya karena keterpaksaan itu jadinya cocok juga lama-lama gitu ya. Karena emang dia nggak nemu juga yang bagus selain gue. Jadinya nyambung terus sampai sekarang lah gitu. Sebenarnya dulu
formasi awalnya bukan kayak gini. Dulu ada Adit, ada Jadi Ajay. awalnya dulu empat orang ya. Awal kita dulu berempat. Dulu pas formasi awal itu ada gua, James, Iya. dan ada Ajay dan juga ada Adit. Oke. Itu personil awal tuh. Itu personil awal. Cikal bakal akhirnya kita The Signals. Dan kita saat itu memang pengen rekaman segala macam. Ya namanya band ya, maksudnya Iya. band itu pasti akan selalu ada namanya evolusi lah. Iya Evolusi personil itu memang Bongkar pasang ya. itu sebuah hal yang pasti akan terjadi gitu lah. Di saat kita mau rekaman album pertama, posisi bass itu akhirnya tergantikan oleh Dodi. Dan kita masih di Bandung di saat kita rekaman yang kebetulan pun juga tahun 2010 ya. Sekitar tahun 2010 itu kita rekaman di bawah Sound Entertainment. Oke. Di bawah Sound Entertainment kita hijrah ke Jakarta. Oh, oke. Gitu. Jadi awalnya memang berdiri di Bandung ya Lan ya. Iya, Terus berdiri di baru Bandung. kalian hijrah ke Jakarta. Iya betul, gitu. Ini kan unik ya. Kenapa sampai kalian itu bongkar pasang? Evolusinya kan cukup banyak ya Lan Iya. ya. Dari satu terus pas waktu di Bandung terus kemudian ke Jakarta gitu. Mungkin bisa diceritain tuh gimana tuh historikalnya. Oke, jadi pas di saat 2010 itu, di saat kita memutuskan hijrah ke Iya. Jakarta, di saat kita rekaman waktu dulu pas 2010 itu kita rekaman album paling pantas ya, jadi itu diproduserin sama di executive producer sama Ernest dan Nirina dan produserin oleh Edwin Coklat. Oke. Yang notabene sebenarnya itu Kakak lu abang sendiri gua juga ya. sih. Iya. Jadi Oke, mungkin pas di saat album pertama itu rilis, jadi sebenarnya lebih karena album pertama itu kita ada di Jakarta dan beberapa personil lainnya beda kota, jadi mungkin saat itu memang kita ngalamin kesusahan untuk latihan, workshop segala macam. Jadi seperti kayak karena punya kesibukan masing-masing atau gimana? Enggak sih sebenarnya, kalau yang dulu pertama itu kan yang ada Ajay sama Adit. Yang Adit itu drummer, Ajay sama bassis. Kebetulan Ajay itu waktu itu sudah berkeluarga. Jadi dia agak kesulitan untuk bolak-balik Jakarta Bandung Jakarta Bandung gitu. Jadi dia memutuskan untuk keluar dari Signals gitu karena ya kehalangan faktor keluarga lah. Jadi akhirnya kita ganti sama Dodi. Dodi masuk, terus rekaman juga sama Dodi jadinya. Iya. Terus kita jalan sempat running beberapa lama sama Dodi sama Adit gitu di bawah manajemen Coklat juga dulu ya. Iya, kita sempat satu manajemen juga sama Coklat. Jadi sebenarnya band ini diproduseri sama kakak lo sendiri Lan Iya, sama waktu itu. kurang lebih seperti itu. Mungkin karena dilihatnya ini mungkin ada gue nggak rekaman udah sini deh, kita bikin label aja. Judulnya daripada enggak. Gagal ke band. Nah pas tahun 2010 tuh album pertama kalian tuh apa sih Lan kira-kira? Album pertama 2010 itu judulnya paling pantas. Kenapa kita bikin album dengan judul album yang paling pantas? Karena pada saat itu kita sangat pede sekali dengan lagu kita. Dan merasa paling pantas untuk jadi band besar di Indonesia. waktu itu ya. waktu ego kita Pede masih aja tinggi-tinggi dulu, gitu. Ya kan James? Ya. Oke. Sekarang ya paling berharap kalau sekarang. Sekarang paling tua. Ya terus ya apa ya, dan lagu-lagunya pada saat itu memang karena basic kita adalah modern rock gitu ya, cuman mau nggak mau karena tuntutan zaman pada waktu itu dan kita harus sedikit mengikuti alur komersial, jadinya agak lebih soft sedikit modern rocknya gitu. Dari rock diturunin ke pop Enggak, gitu, atau gimana? juga sih sebenarnya. Tetap masih ada nuansanya The Signal sendiri, masih ada tetap ada nuansanya The Signal sendiri, tapi maksudnya juga mungkin karena gini, maksudnya kalau kita bicara tahun 2010 nih, kita bicara tahun 2010, saat itu sebenarnya era saat itu adalah era di mana musik-musik Melayu menguasain pasar lah, menguasain pasar lagi booming-boomingnya, dan mungkin sebenarnya sih bukan cuma hanya kita bicara bukan cuma menguasai pasar, tapi terkesan semua media itu hanya mau nggak sebagian besar semua media ya, beberapa media itu memang banyak kan yang mensupport salah satu musik seperti itu.
Gitu. Ya nggak, James? Jadi pada saat itu memang Melayu lagi happening gitu ya. Iya. Makanya kalian ngikutin Termasuk tren di pasar. Anda saat itu? Saya kayaknya waktu itu masih SMP kayaknya ya. Kita umurnya cukup jauh ya Pak. Maaf. Kelas 2 sih James. Gue kelas 4, ada kan SMP kelas 4 ada gak sih? Ada sih. SMP. Jadi jarak usia kita emang cukup jauh nih. SMP ada gak? Kelas 4 ada kayaknya ya. Itu abang-abang gue. Oke. Oke. Oh gitu ceritanya, oke Lan. Nah terus dari mulai rilis album pertama nih, kalian tuh sempet nggak sih kayak evolusi personil lagi tuh gitu? Atau gimana? Pas waktu udah di Jakarta ya waktu itu? Ya, jadi di saat setelah kita rilis album pertama itu, somehow evolusi itu seperti mengikuti jalannya The Signals. Karena bisa dibilang gini, karena tadi gue cerita maksudnya tahun 2010 itu nguasain semua musik Melayu dan apa kita anak rantau nih. Iya. Gua, James, Dodi, dan Adit, kita semua anak rantau, kita pindah ke Jakarta. Iya. Dan notabene maksudnya kita benar-benar nggak tahu apa-apa tentang situasi di sini seperti apa. Itu benar-benar bikin maksudnya kayak situasi yang benar-benar apa James ya? menguji ini di mental. Menguji mental ya. Maksudnya Iya kayak, kan Jakarta keras ya. iya, karena kita dituntut tuh harus kayak ngeband. Kita pengen banget. Nah, mungkin masing-masing personil saat itu tuh lebih kayak pengen kayak tertuntut untuk kita pengen ngeband dan kita pengen survive banget di band. Memang saat itu, tapi mungkin karena situasi dan kondisinya memang akhirnya tercipta akhirnya saat itu Signals sisa gua dan James. Oh, sisa 2 orang doang? Oh gitu. Sisa gua sama James. Nah, Dodi sama satunya udah nggak ya? Dodi sama Adit waktu itu udah nggak. Posisi bass pun akhirnya karena gimana ya, kita Cerita aja sih, kenapa jangan ditahan-tahan. kita anak rantau, kita di sini kebetulan band kita nggak jalan, terus kita bingung nih dapat duitnya dari mana saat itu. Jadi gimana, kebetulan abang gua karena band gede dan apa Nebeng. gue boleh nggak nih cari penghasilan ikut dari band lo. Akhirnya gue dan James pun menjadi tim produksi dari sebuah band coklat. Oh, Gitu. jadi kayak ikut mereka, gue jadi krunya Ernest, dan saat itu pun juga James jadi juga. krunya Sarah ya, waktu itu masih posisi Sarah. Dan kebetulan waktu dulu itu teknisi bassnya Roni itu adalah Ijal. Itu sih Ijal. Iya, dan teknisi drumnya Otto waktu dulu ya, Otto Iya, itu Otto Anes. dulu, itu Anes. Drama Jadi kita sebelumnya. kan kalau misalkan band-band gede itu kan yang cek sound kan kru-krunya nih. Iya, Jadi iya. kita cek soundin lagu coklat. Nah, pas lagi saat lagu-lagu coklat itu tiba-tiba di sela-sela waktu cek sound itu cek soundnya jangan lagu coklat aja dong, lagu Signals deh coba sekali-sekali gitu. Jadi mau gak mau Ijal akhirnya mengulik kan. Coba cerita Ijal. Coba jangan cerita gimana tuh. Karena dipaksa cek sound buat lagu Signals kan waktu itu kan. Coba lu ulik lagu ini katanya gitu. Oh iya kita gua ulik apa segala macam. Terus sama drummernya nih dulu. Iya. Sebelum Dimas ada Anes namanya. Kita akhirnya ngulik dan cek soundnya sekarang waktu itu cek soundnya akhirnya pakai lagunya Signals terus segala macam. Sampai akhirnya si Erlan sama si James bilang mau nggak kita jalanin lagi Signals. Dia bilang kayak gitu. Ya udah akhirnya di situ gabung kita ya. Iya, Bor. Gabung. Jadi kita selain Ya. kru. Jadi Terus akhirnya bertiga nih. jadi judulnya semua kepaksa. Iya. Tapi emang Erlan suka maksa sih. Iya kan? Kalian udah lama belum ketemu sama dia? Oh, udah itu kan, udah lama. Iya Jadi kan? pokoknya gua kepaksa gitu. Oh enggak, kalau gua dia yang kepaksa ya kan. Kalau Ija sama Anas dulu kepaksa gitu. Gua masih kenal karena enggak ada yang lain. Gitu lucu ya. Jadi konsep bandnya Konsep bandnya adalah terpaksa. Tapi ya itu. Tapi untungnya waktu itu karena kita bagian dari kita tim semua jadi tim produksi di Coklat, pada akhirnya kita disandingin sama Coklat. Jadi at the moment beberapa event keren banget. sebelum Coklat manggung kita manggung. Opening, kita jadi opening. Jadi kan kalau Signals itu karena openingnya bandnya Coklat gitu ya, dan saat itu pun juga Rian udah join ya, Rian juga udah join, Rian juga waktu itu join udah jadi additional, jadi kita memang konsep dua gitar. Jadi kalau misalnya suatu saat kita ada main di taruhlah di Ambarawa waktu dulu ya, kita main di Ambarawa, openingnya
The Signals nih, opening The Signals dan Coklat. Jadi sebenarnya sebelum kita main kan kita set alat coklat dulu kan. Coklat dulu. kita set coklat dulu sama gitu. Jadi kita manggung dulu nih, open nih, penonton tuh udah wah ini band apa sih, band Signals keren nih gini. Manggung, setelah kita selesai manggung kan biasanya gimana sih notabene kan kalau band habis manggung kan audiens tuh atau apa foto dong segala macam. Ini kok enggak? Enggak, jadi ada yang bilang mau foto, sebentar dulu kita mau angkatin alatnya coklat dulu. Jadi ada yang gini. Double job ya. Double job. Kita ngerasa aduh ini gimana nih. Tapi ya mau gimana ya kan? Mau nggak mau nggak ada pilihan. Tapi seru lah, pada zaman itu tuh seru lah, maksudnya gimana ya? Pertanyaan gue satu, ya. emang banyak yang ngajak foto kalian? Ya ada lah, ada lah satu dua orang lah gitu, yang notice gitu ya. Alhamdulillah masih ada. Masih ada ya. Okay. Yang tapi ya lebih banyak yang notice kita ngangkat alat sebenarnya. Iya, jadi ya lucu aja maksudnya. Jadi pengalaman kita bareng-bareng gitu kan, itu kan jadi sesuatu apa ya, memori yang lucu untuk dikenang kembali kayak sekarang gitu. Udah 10 tahun lamanya, terus ini juga kita baru ketemu lagi tuh berapa bulan ya? 2022 lah kita. Pertengahan tahun lah gitu. Pertengahan tahun. Oktober ya. Terus ngobrol, terus akhirnya mau reborn Signals ini. Oke, nah kejadian lucu apa sih yang pernah kalian alamin gitu selama kalian bareng-bareng dan ngeband? Banyak. Mungkin bisa diceritain tuh. Oke, kalau buat gue tuh ada memorable aja. Kalau buat gue ya, gue memorable itu selain yang tadi habis manggung kita diajak foto, kita sambil angkat-angkat barangnya coklat gitu segala macam. Ada satu kejadian, jadi dan amaze-nya gue ternyata sampai sekarang tuh masih terjadi. Apa tuh? Pemandangan itu masih terjadi buat gue. Karena zaman dulu kalau misalnya kita habis manggung atau kita di luar kota atau apa, James itu punya kebiasaan yang selalu ngambil kopi hitam, ngaduk-ngaduk segala macam sambil goyang-goyang gini dan sambil main handphone. Dan selalu seperti ini. Itu istilahnya. Dan gue nggak tahu tuh handphone dia diapain aja tuh handphone, gue nggak tahu gitu. Pokoknya yang gue amaze setelah 10 tahun ternyata itu masih ada gitu, masih ternyata. Konsisten ya. Masih konsisten aja, bener gak, Jak? Iya. Bener, itu dari dulu kita manggung, kita ngekruin, balik ke hotel segala macam pasti gitu. Karena teman sekamarnya dia pasti gua kan. Teman-teman James itu pasti gua. Sama gue juga selalu ingat. Coba praktekin gimana ambil Jal? kopi. Gimana Jal? Ini. Oke. Slow. Itu 2000 berapa ya? Itu 2011. Enggak lah, 2010 ya, sebelum gue nikah lah. Oh iya. Ya kalau dulu kan masih single ya. Iya. Jadi habis manggung terus biasalah anak band gitu ya, minum-minum segala macam. Terus balik ke hotel, main handphone ya nge-DM-in cewek gitu. Enggak DM sih maksudnya ya. Dulu zaman BlackBerry. Iya, tapi kok sekarang masih terjadi ya? Kalau sekarang chatting sama bini. Oh gitu. Iya. Beda. Kalau dulu follow up ya Jel. Follow up dulu, usaha. Sampai akhirnya itu kita vakum 2000 berapa sih? 2011 ya. 2011 akhirnya kita memutuskan vakum karena keadaan waktu itu juga tidak mendukung kita buat ngeband ya. Keadaan memaksa kita untuk vakum dulu. Mungkin lebih seperti ini sih, karena pada saat itu benar-benar kita ngebandnya itu didasari dengan sesuatu yang tertekan. Maksudnya tertekan semuanya tuh harus Enggak dari hati ya lah. bukan cuma masalah hati, karena situasi. Maksudnya gitu. Padahal kan menurut gua, kalau gua ya, ini anggapan gua ya, ngeband itu harus dibalikin lagi energinya. Kenapa pertama kali lu ngeband itu kenapa?
Ingat gak kayak misalnya kayak zaman-zaman kuliah ngeband itu lu nggak berpikir nanti mau cari duit, mau cari apa. Lu yang didasari adalah lu pengen bikin karya yang keren, pengen ngeband yang keren. Berkarya lah ya. Iya, di tahun 2012 tahun 2010 berarti itu ya. Sekitar tahun 2010 itu kita nggak ada rasa excited yang seperti itu. Karena mungkin semuanya punya problem masing-masing. Iya sih. Istilahnya dibilang kita ngerantau ke Jakarta, kita harus struggling hidup masing-masing dan keadaannya udah berbeda gitu loh. Jadi kayak yang kita harus mikirin besok kita makan apa, tapi sedangkan ngeband kita nggak jalan. Jadi kayak itu yang ngelandasi semua personil dan akhirnya di saat tahun 2012 berarti ya itu. Yang notabene pada tahun 2012 itu kita udah nyesain beberapa materi lagu ya, seperti kayak Kalian udah nulis lagu tuh? iya, jadi sebenarnya kayak lagu Di saat vakum itu berarti sampai Iya. nulis lagu ya? sebelum vakum. Siapin album kedua. Oh. Kita mau siapin album kedua waktu itu udah tag. Jadi konsepnya waktu itu kita box set ada novel sama album sama album lagu dari kita. Berapa lagu sih waktu itu? 5 atau 6 lagu kayak ya. gitu. Udah jadi semua novelnya udah jadi, daminya udah jadi apa segala macam, tapi ya itu Tuhan belum berkehendak. Jadi dulu banyak faktor juga sih, satu dari manajemen juga yang mungkin kurang fokus ke kita waktu pada saat itu dan si labelnya juga karena kan Ernest sama Edwin juga kan maksudnya baru nih, mereka sebagai playernya Coklat punya kesibukan masing-masing, punya kesibukan sendiri, terus mereka bikin label yang notabene baru juga gitu, jadi mereka fokus mereka kebagi, belum bisa fokus ke Signals pada saat itu gitu. Jadi sebenarnya agak sayangnya kenapa, karena satu pada saat kita ngeluarin single The One itu sudah sempat nomor 1 di beberapa radio di daerah-daerah itu. Oh, kalian tuh promo juga di radio? Oh, promo ya. Pasti ya. Cuman ya itulah, maksudnya mungkin memang belum dikasih jalan sama Tuhan pada saat itu gitu ya. Ya kita sih jalanin aja yang ada pada saat itulah. Gitu. Nyambung lagi omongannya James, makanya di saat Kok lemes banget sih, geng? Kenapa sih? nggak lemas, saya itu tetap semangat kok. Nyambung lagi soal Dave James, makanya waktu itu di saat kita harus selain nggak cuma ngeband doang, kita kan harus nyari struggling untuk hidup masing-masing ya. Salah satunya adalah ya itu tadi, kita jadi tim produksi Coklat. Gitu. Job desk ya. Itu bagi juga gitu. Side job lah. Keren lah. Nah, ini kan tadi cerita soal sejarah survive-nya kalian ya. Ini kan kalian termasuk band yang cukup lama ya gitu. Nah, Baru 2009 ke 2022 ya lama, James. 2 Oktober baru. Iya sih. Nah, kira-kira tuh kan banyak nih band-band baru yang muncul nih sekarang gitu. Kira-kira kalian mengomentari itu gimana? Terus gimana caranya kalian bersaing gitu sama band-band yang lagi booming sekarang? Istilahnya lagi happening sekarang lah gitu. Boleh apa gue nih? Nanti baru, oke. Kalau sekarang sih kita bukannya nggak mikirin ya, cuman nggak terlalu concernnya ke sana gitu. Yang concern kita adalah kita pengen bikin karya dan memperkenalkan itu kepada publik gitu. Iya. Di luar publik mau terima atau enggak, ya itu kan urusan kedua. Yang penting kan kita sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik gitu ya dari The Signals sekarang ini gitu. Kita pengen mencoba kita pengen punya legacy lah gitu. Pengen punya sesuatu yang bisa kita ceritain ke anak cucu nanti gitu. Bahwa kita tuh pernah loh punya band nih sama Om Erlan sama Om Ijal nih. Ayah paling muda gitu. Kok jadi sedih gue kalau kayak gitu. Terus ya kalau sekarang sih karena eranya sudah bukan era label lagi gitu. Jadi banyak band yang mereka sudah bisa rilis lagu sendiri, sudah bisa produksi lagu sendiri, sudah bisa promo sendiri. Jadi kemungkinan untuk berkompetisi itu lebih besar. Dan ya kita serahkan lagi ke masyarakat mau mereka suka yang mana gitu aja. Yang penting kan kita sudah memberikan karya kita gitu aja sih. Nah, ini nyinggung sedikit soal yang tadi kan kalian
vakum cukup lama nih dari 2012 terus sekarang baru comeback lagi gitu. Itu bisa diceritain nggak sih kenapa selama itu gitu? Kalian ngapain aja gitu? Dan apa nih kira-kira yang bakal kalian showcase ke audiens gitu? Kira-kira apa yang baru dari The Signals? Oke, kalau misalkan kenapa baru sekarang sebenarnya Sepatu baru. Aduh, kalau nyari sepatu gue. karena mungkin kalau buat Oh ya jadi Kan baru kan? Iya. Mencipta sesuatu yang baru. Syuting ini beli loh ini. Kosnya juga nih kan soalnya baru nih. Iya. Jadi mungkin gini, kita kan vakum 2012 ya, 2012 mungkin masing-masing ingin punya kesibukan masing-masing. Gua pun juga sambil bekerja, yang lain juga punya pekerjaan masing-masing. Karena itu tadi maksudnya intinya tuh kayak sebelum kita bersekarang, gue pengen ngeband itu kita senang. Gue pengen ngeband itu kita semua tuh ngerasain senang, nggak ada tekanan untuk aduh nggak ada duitnya nih atau apa. Gue pengen kayak itu menghilangkan rasa yang seperti itu. Jadi kayak sebelum kita bersenang-senang, kita harus senang dulu. Oke, jadi makanya cukup lama ya Lan ya? Cukup lama, bisa dibilang gue itu udah hampir, jujur ya, gue tuh bahkan kalau gue itu udah nggak main gitar tuh hampir ada sekitar 7 tahun kali. Tapi tetap bisa. Iya, maksudnya kayak bener-bener nggak literally main gitar, jadi maksudnya gitar itu gue taruh aja, bahkan kayak efek-efek gue segala macam itu gue titip ke Edwin gitu loh, ke abang gue untuk Edwin, daripada di gue kepake gue titip di Edwin gitu. Jadi bener totalnya nggak main gitar. Dan mungkin kayak Dimas sendiri pun juga udah lama juga nggak main drum kan Dimas ya, gitu. Kalau gue sama Ijal mungkin masih karena kita dunianya masih kayak gitu, bukan maksudnya kita bekerja di industri itu gitu. Jadi dari tahun 2012 sampai sekarang kita masih ngeband aja gitu. Emang kita ini anak band. jadi gini, gue tambahin ya mungkin. Jadi oke. gue tambahin. Iya. Jadi kenapa? Tadi kan pertanyaannya kenapa Baru sekarang, iya. Baru kambuh sekarang, kenapa Mas? Jadi momennya menurut saya tepat. Jadi sekarang pun udah kecanggihan teknologi ya. Ya, Jadi betul. semua tuh serba dimudahkan. Digital. Kita bikin musik itu juga serba mudah saat Iya ini. sih. Dan idealisme kita juga nggak dibatasi. Jadi ketika kita bermusik juga kita nggak harus ngikutin Melayu atau apapun itu ya, karena nggak ada satu patokan genre yang mengharuskan kita tuh harus begitu loh biar laku gitu. Betul. Dan banyak genre musik yang sekarang itu kan banyak nih aneka band sekarang dan banyak banget gitu. Ke majalah ya Mas, aneka Lebih ya. bebas berkarya ya. Betul, Iya, betul. Lebih bebas Jadi berkarya. emang momennya tepat nih. Jadi kita comeback lagi. Nah, kan dari tadi udah cerita nih kayak kalian historikalnya gimana, kesibukannya gimana, survive-nya di dunia entertainment ini gitu. Nah, aku mau tahu nih dari personil masing-masing tuh kesibukannya apa sih gitu. Mungkin mulai dari Erlan, James, Ijal. Kalau gua itu kerja di selain ngeband saat ini gue Udah juga. tahu sih. Ya kan dulu bukan setim ya kita ya, sekantor kan ya. Jadi dulu pernah gengs, aku tuh sekantor sama Erlan. Iya, bisa gitu ya. Beda generasi padahal. Aduh. Ya gue tuh kalau dianggap orang-orang tuh kayak Highlander guys. Jadi ini paling tua emang. Highlander maksudnya. Mudah terus gitu. Iya gitu loh. Jadi kayak Pedang lu mana? Pedang lu? age is just a number menurut gue itu. Gitu lah. Kalau gue kerja di startup company di digital, gue lebih banyak di digital industri gitu. Cari Ya, kok ya lah. iya gitulah ya. James. Kalau gue semenjak kita vakum 2012 itu juga gue kerja juga di Kerja kantoran. kerja kantoran. Dan kita sempat ketemu kan ya? Oh iya. Sempat menjadi klien gue malah. Betul. Iya, serius. sempat presentasi di kantor gue dulu. Iya, langsung dipropos. Jadi dulu gue pernah di e-commerce, terus dia datang, James gue presentasi dulu di kantor. Padahal itu ala-ala doang, buat report doang sebenarnya. Terus dari situ gue pindah ke perusahaan konsultan lingkungan. Iya. Sampai sekarang terus tetap ngeband juga gue. Tetap ngeband, maksudnya gue ada satu band lagi yang band reguler gitu. Main di kafe-kafe Jakarta lah. Jadi memang James sih paling
yang lain vakum, dia tetap masih ngeband ya. Iya, sama Ijal. Ijal juga. Iya. 2 orang ini ya. Iya. Kalau gue dari 2012 tuh memang full ngeband akhirnya. ngeband ya. Memutuskan untuk full ngeband. Sempet interview di kantornya. Serius. Dulu di mana? Perusahaan gaming ya. Iya, perusahaan gaming ya sempat, tapi nggak jadi. Akhirnya ya paling kadang-kadang bikin catering buat kementerian-kementerian di Jakarta. Oh, usaha beberapa. catering ya. Iya, betul. Sama lagi kuliah sekarang. Mantap. Ambil apa nih, S2? Enggak baru. Karena kuliah. itu juga karena tuntutan. Gak apa-apa lah, gak ada kata terlambat ya guys untuk belajar. Kalau Dimas? Oke. Iya, jadi kalau gue kesibukannya tuh banyaknya di Bandung. Oh. Karena sebenarnya kalau gue dari kuliah tuh gue udah usaha. Jadi ada beberapa usaha lah di Bandung yang gue tuh sekarang ya cuma ngecek aja kalau ke Bandung usaha-usaha. Balik dari Jakarta ke Bandung gitu bolak-balik ya. Gitu sih. Tapi saya nggak usah disebutin lah. Iya. Oke. Efri apa Rian sih namanya? Efri aja kan? Kalau gua ngantor sih, pegawai kantor. Iya, sebelum mulai yang kedua ini sebenarnya gua tuh udah sempat tahu lah materi album kedua nih. Terus gua emang sempat nyemangatin Erlan, maksudnya ini kayaknya sayang banget kalau sampai nggak rilis. Jadi emang sebelum ketemu lagi tuh gua tuh memang di belakang tuh coba ayo mulai lagi. Bikin karya lagi dong, gitu ya. Ayo ngumpul lagi. Jadi gitu. mungkin bisa dibilang Rian yang memang ya kan Rian adek gua nih. Iya. Maksudnya dia sering main ke rumah dan dia tuh sering bukan merimain ya, kayak ngebalikin energi gua tuh selalu cerita tentang kayak band ini tuh seperti ini loh, band ini tuh seperti ini. Dia jadi selalu ngasih insight ke gua tentang tren musik. Karena bisa dibilang yang paling update itu sudah Rian. Rian masih ngikutin untuk musik. Kan karena kalau gua, karena waktu itu gua udah kerja, gua lebih banyak kan taunya tentang dunia startup digital, siapa yang punya budget paling gede, kayak gitu kan. Jadi gua tahu ya di situ gitu loh. Nah, Rian itu datang ngasih insight seperti itu dan Apalagi pandemi itu udah mulai berakhir tuh. Pandemi sudah mulai, Nah, ini bisa nih kalau kayaknya nyoba lagi gitu. Terus kenapa kalian milihnya tuh tahun ini gitu, nggak tahun kemarin gitu? Karena udah lewat. Bener sih James. Kenapa memilih tahun ini? Karena ya kalau bisa tahun 2019, tahun 2020 gue masih besar, jadi gue seperti nggak. Selain itu masih besar. Karena dia masih gemuk ya. Tahun ini udah kecil ya, Bun. Gue masih mulai pede gitu. Gue pede. Iya itu kalimatnya ini banget ambigu banget. Udah kecil. Karena udah kurus. Enggak lagi. Karena kan selain itu kita kan baru ketemunya juga baru Oktober tahun kemarin. Oh gitu. Ketemu lagi. Kita siapin materi lagi segala macam, akhirnya baru. Iya. Mungkin kalau buat gue adalah karena kan maksudnya mungkin tadi Dimas sudah sempat nyinggung ya, maksudnya dan Rian juga udah sempat tadi mention, maksudnya kalau dia yakin banget dengan materi yang sekarang. Karena kalau sekarang itu kan semua udah serba gampang ya, maksudnya udah Signals pernah ngalamin rilis di era dimana album fisik. Album pertama kita sebenarnya didistribusi lewat album fisik dengan CD album. Nah di saat sekarang itu kan memang semua orang kan nyetel lagu tuh ya Spotify atau nonton di YouTube atau di Apple Music. Maksudnya kayak masa sih gue tidak merasakan era yang itu gitulah, era digital yang sekarang gitulah. Itu kenapa sekarang akhirnya itulah tercetus, maksudnya memang kenapa kok idenya kepikiran sekarang ya ya. gitu. Jadi kayak pengen seperti James tadi bilang, maksudnya gue pengen ada legacy yang buat yang nantinya di dua era, ada era album fisik dan juga ada era digital gitu. Bisa menunjukkan bahwa kita ini adalah Highlander. Iya. Tapi awet muda lah. Awet muda kok Jeff, awet muda. Masih 28. Atau sisanya. Jadi singkat cerita tuh jiwa laki-laki kekanak-kanakan kita tuh harus dihidupin terus. Harus diasah ya. Karena yang menyenangkan kita tuh sebenarnya itu. Diasah. Iya kan? Apalagi kalau kita udah berkeluarga kan, kayaknya aduh. Ini semua bapak-bapak kecuali Efri ya.
Sama Ijal. Oh iya. Iya. Paling Highlander. Dia Ijal itu bisa dibilang apa ya? Suka gitu loh dengan mereplay gitu loh. Dia suka dengan siklus mereplay itu dia suka itu Ijal. Iya. Konsisten ya. Orang sekarang tuh Beda subjek tapi konsisten dengan keadaan. Ya Jal. gimana tuh Itu Jal? nggak perlu diceritain. Gak boleh ya? Oh nonton ya satu. Objeknya ganti-ganti, tapi strateginya sama itu. Kebayang Season 1, season 2, season 3. sama. Kayak ini Walking Dead gak selesai. Terus proses kreatif kalian itu ngerilis single terbaru sekarang tuh gimana sih gitu? Kalau proses kreatifnya sebenarnya sekarang lebih cepat karena sebenarnya kan lagunya udah ada nih ya. Jadi kita tinggal nge-remake aja gitu. Misalkan kayak take gitar yang dulu soundnya Erlan ganti dengan yang lebih modern gitu. Terus karena suara vokal gue juga agak sedikit berubah jadi lebih kebanci-bancian sekarang. Nggak lebih apa ya? Bukannya berubah sih sebenarnya. Karena dulu kan kalau di album pertama itu kita di direct oleh harus agak komersil lah gitu. Suaranya juga jangan terlalu apa ya disebutnya, nggak Manja. harus agak sedikit Apa nanjak? jualan apa bahasanya ya? Mungkin lebih proses kreatif sekarang itu benar-benar buat gua pribadi ya, buat gua pribadi dan anak-anak itu lebih menyenangkan. Karena kita lebih menjadi diri kita sendiri aja. Lebih bebas Jadi gitu maksudnya ya. iya, karena kan tadi ada faktor tadi yang gue ceritain. Kita memang di sini pengen bersenang-senang. Sebelum bersenang-senang kita ngelewatin proses yang lama dulu kan. Masing-masing kita harus senang dulu sebelum kita bersenang-senang. Di saat kita ngerilis lagu dan apa, kita nggak berpikir lagu ini harus laku. Karena masalah laku dan apa itu tergantung dari asumsi kalian, asumsi masing-masing gitu lah. Buat gue dengan ngerilis lagi seperti ini memang inilah karya yang mempresentasikan The Signals itu seperti apa gitu. Menarik sih, kayak judul singlenya kalian ya guys ya, Kita Yang Bisa gitu. Itu kan menarik ya, maksudnya apa tuh maknanya kita yang bisa gitu. Kayak nyemangatin orang sebenarnya gitu. Betul. James mungkin lagu ini kalau Cerita dong. ya kalau lagu Kita Yang Bisa ini awalnya musiknya memang gue pengen waktu dulu tuh kayak gue pengen ada salah satu yang memang pengen energik. Tapi memang pengen liriknya ada yang memang seperti menjembatani lagunya gitu. Liriknya kebetulan James yang bikin. Gini, ada evolusi lirik juga sebenarnya dari si lagu Kita Yang Bisa ini. Dulu sebelumnya judulnya adalah Cinta Sempurna karena dasarnya memang lagu cinta yang bernuansa rock gitu ya. Ceritanya dulu adalah tentang dua orang kekasih yang melewati berbagai macam cobaan, tapi akhirnya mereka bisa melalui itu semua dan happy ending lah, bahagia gitu. Cuman karena kondisi, happy ending gak sih? Aduh, oh iya dong, aduh aku nggak ikut-ikutan ya, nggak tahu aku. aduh, kalau ngomongin lagu nih, Aduh. enggak, terus cuman akhirnya karena kita juga kemarin abis pandemi gitu ya, jadi gue pengen merubah liriknya sedikit biar lebih masuk ke lebih universal lah gitu. Karena kan Indonesia kemarin abis dilanda pandemi segala macam, kita sempat drop ekonomi drop segala macam. Dan dari mulai 2002 pertengahan kemarin sampai sekarang kan kita lagi bangkit-bangkitnya nih. Jadi gue pengen bikin sebuah lirik yang membuat masyarakat itu lebih semangat lagi untuk bangkit kembali ke Indonesia yang lebih maju dan lebih sukses gitu. Di dalam lagu Kita Yang Bisa itu kan di video klipnya itu kan ada gue sempat lihat ya gitu. Tuh ada kata-kata kayak gini nih. Kita semua memiliki karunia dan keajaiban untuk memilih dan merubah keadaan. Lakukanlah karena kita yang bisa. Okay. Nah itu maknanya apa? Orang untuk melakukan hal, memilih dan merubah keadaan itu adalah sebuah sifat dasar manusia yang pada dasarnya itu adalah sebuah keajaiban dan karunia Tuhan, maksud gua. Dan itu memang selaras banget dengan lirik yang dibikin sama James yang tadi sempat James sudah cerita bahwa setelah era pandemi kan, maksudnya gini deh,
banyak mungkin bisa dibilang orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Bukan cuma hanya kehilangan pekerjaan, kehilangan keluarga. Iya. Semua banyak gitu loh sebenarnya. Dengan waktu saat James mengevolusi lirik dari lagu Cinta Sempurna menjadi Kita Yang Bisa itu benar-benar kayak ngebikin gua tuh benar-benar tersentuh dengan karena keadaan pandemi itu pasti banyak. Iya kan tersentuh baik betul. Maksudnya kayak keadaan seperti itu kan banyak semua orang pasti akan ada di titik di saat semua orang drop gitu. Makanya gua bikin kata-kata itu adalah benar-benar karena jangan takut, kita tuh semua mempunyai karunia dan keajaiban untuk merubah situasi yang lagi saat kita lagi di down. Kenapa? Karena kita yang bisa. Kita Gitu. sendiri yang bisa. Betul. Terus Lan, dari proses syuting video klip kemarin ada yang unik nggak kira-kira? Apa yang mau lo angkat nih dari video klip? Oh ada, unik banget. Jadi sebenarnya kita punya sutradara handal banget. Maksudnya kayak sebenarnya dia teman kita juga ya. Dia yang director. Bisa dibilang dia termasuk salah satu orang yang punya pengaruh pengaruh besar di balik rilisnya dan comebacknya Signal sendiri. Dia ada director kita dan teman kita sendiri namanya Hamdi. Dia orangnya kurus kok. Kenapa harus lo jelasin begitu ya? Gue body shaming mulu. Oh iya, emang. Gue aja sampai insecure. Gue aja baru datang langsung, kok host kita gendut ya? Agak kurang aja, gue pengen langsung order Grab gitu rasanya. Gue pulang aja apa gimana Lan? Oke. Dia punya, gue yakin tuh dia punya keahlian yang luar biasa. Dia biasa syuting klip. Biasanya kan orang normal itu syuting klip tuh 1 klip sehari ya. Iya. Ya, Itu lo bikin berapa? Karena gue yakin dengan kemampuannya dia, akhirnya entah itu gue yakin. Itu kan dia selalu gitu, ya kan? Ya kan? Emang gitu. Ya maksa gitu. emang. Jadi di saat kita ngobrol-ngobrol sama dia segala macam sama Hamdi dan apa, lu biasa syuting klip berapa jam? Segini. Oke deh, gua akan syuting klip ya. Oke, berapa lagu? 3. Jadi sehari kita syuting 3 klip. Di hari yang sama. Iya, di hari yang sama kita syuting klip. Gitu. Dan kalau misalnya bisa dilihat dari klipnya Kita Yang Bisa itu sebenarnya itu di saat syutingnya tuh speednya di 2 kali lebih cepat ya. Itu kan Oh gitu. iya, itu kan hasilnya slow motion kan. Iya. Jadi sebenarnya pada saat syuting itu kita lagunya itu di speednya dinaikin 2 kali lipat. Jadi cepet banget gitu. Gitu ya. Serius? Kayak anak bang. Itu kan lagunya 3 menit lebih gitu ya. Pas kita syuting klip cuma semenit itu. Ya dengan segala keterbatasan yang kita punya gitu ya. Dan alhamdulillahnya punya sutradara dan teman yang oke banget gitu. Yang bisa dipaksa. Yang bisa dipaksa. Ya kan? Tanda petik bisa dipaksa. Ya, jadinya itulah klip The Signals yang pertama kita yang bisa gitu. Oke. Terus guys, pesan-pesannya apa nih? Kita kan udah ngobrol nih buat teman-teman yang ada di rumah gitu. Kira-kira dari kalian mulai rilis lagu sampai sekarang mungkin kedepannya harapannya apa? Oke, kalau buat gue adalah pesan-pesan buat yang ini tetap keep support The Signal. Sekarang kita akan ngeluarin beberapa karya single di tahun ini banyak. Terus sama mungkin lebih ke ini, kalau untuk yang gimana sih cara ngeband yang paling enak itu adalah itu tadi. Ngeband yang enak itu adalah dalam kondisi enak. Maksud dalam kondisi enak ini adalah jangan berpikir bahwa ngeband itu gue harus nyari duit. Ya memang ujungnya memang akan seperti itu. Tapi untuk melandasi seperti itu adalah kita harus fun dulu. Balikin dulu kenapa kalian ngeband itu awalnya kenapa. Gitu. James? Iya lu deh. Udah apa nih? Ya kalau pesan dari alhamdulillah. Kalau pesan dari gue sih jangan lupa subscribe channelnya The Signals Indonesia ya. Terus follow Instagramnya kita, terus TikTok. Terus dengerin lagu kita di Spotify biar listenernya tambah banyak. Terus keep support local music industry. Itu aja sih. Thank you ya guys waktunya. Thank you juga. Nanti kita akan bikin sesi-sesi selanjutnya lagi ya bareng-bareng. Oke, sehat selalu.
Kita semua memiliki karunia dan keajaiban untuk memilih dan merubah keadaan. Lakukanlah karena kita yang bisa.